menjelaskan materi inovasi bioteknologi, yaitu pengertian dan prinsip dasar bioteknologi. Bioteknologi sendiri berasal dari kata bio yang artinya hidup dan teknos yang artinya teknologi. Berarti ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Secara klasik atau konvensional, bioteknologi berarti sebagai teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk mendapatkan barang atau jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sementara itu, dalam perkembangan lebih lanjut, bioteknologi dapat diartikan sebagai pemanfaatan prinsip-prinsip dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem atau proses biologi untuk meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Lalu ada jenis-jenis bioteknologi. Yang pertama itu bioteknologi konvensional atau sederhana. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi ini masih sangat sederhana atau tradisional karena teknik dan peralatan yang digunakan masih sederhana. Pada bioteknologi konvensional, ini menggunakan mikroorganisme, proses genetik alami, dan proses biokimia. Manipulasi yang biasa dilakukan ini hanya pada media tumbuh, yaitu substrat. Adapun kelebihan dan kekurangan dari bioteknologi konvensional. Yang pertama, kelebihannya, biaya produksinya tentu murah. Lalu yang kedua, teknologinya menggunakan peralatan yang sederhana. Lalu pengaruh jangka panjangnya sudah diketahui. Berikutnya ada kelemahan dari bioteknologi konvensional, yaitu pertama, perbaikan genetik tidak terarah. Kedua, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Dan yang terakhir, reproduksinya dalam skala kecil. Di sini pemanfaatan bioteknologi konvensional itu contohnya dalam bidang makanan. Dalam bidang makanan ini menggunakan mikroorganisme dengan fermentasi. Yang pertama, contoh dari bioteknologi konvensional itu ada yogurt. Yogurt ini adalah minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini akan mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Lalu yang kedua itu ada keju. Keju merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri ini akan menghasilkan enzim renin sehingga protein pada susu akan menggumpal dan membagi susu menjadi cairan dan padatan atau dadih. Berikutnya itu ada tempe. Tempe ini adalah makanan tradisional orang Indonesia atau makanan tradisional khas Indonesia yang sering dikonsumsi menjadi salah satu makanan favorit. Proses pembuatan tempe ini menggunakan teknik fermentasi dari kedelai. Adapun pemanfaatan bioteknologi konvensional pada bidang pertanian, yaitu memberi andil dalam usaha pemenuhan kebutuhan makanan. Bioteknologi konvensional dalam bidang pertanian ini diantaranya adalah pertama ada kultur jaringan. Kultur jaringan ini berarti membudayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Kultur jaringan tumbuhan ini dilakukan berdasarkan teori sel yang dikemukakan oleh Sladen and Swan, yaitu sel tumbuhan mempunyai kemampuan totipotensi. Totipotensi adalah kemampuan setiap sel tumbuhan dari bagian mana saja sel tersebut diambil. Berikutnya yang paling banyak itu adalah hidroponik. Hidroponik ini teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Termasuk juga bercocok tanam pada media pot menggunakan air. Selanjutnya ada bioteknologi modern. Ini adalah di mana kelanjutan atau perkembangan dari bioteknologi.
mempunyai peranan penting dalam bidang kedokteran sehingga semakin menonjol setelah adanya penelitian dan penerapan ilmiah. Bioteknologi modern di bidang kedokteran ini hampir sama dengan di bioteknologi konvensional, tetapi hasilnya jauh lebih banyak dan lebih terjamin menggunakan bioteknologi modern karena tentunya dibantu oleh alat-alat canggih. Berbeda dengan bioteknologi konvensional itu menggunakan alat-alat yang sederhana. Adapun kelebihan dan kekurangan dari bioteknologi modern antara lain, kelebihannya yang pertama, hasilnya dapat diperhitungkan. Yang kedua, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. Ketiga, perbaikan genetik dapat dilakukan secara terarah. Lalu yang keempat, menghasilkan individu yang memiliki sifat baru atau tidak sama dengan sifat alaminya. Kelemahan dari bioteknologi modern ini yang pertama, tentunya biaya produksi relatif mahal. Yang kedua, menjadikan jenis tanaman monokultur. Yang ketiga, menyebabkan degradasi gen jenis lokal. Keempat, memerlukan teknologi yang canggih. Lalu yang terakhir, pengaruh jangka panjang belum diketahui. Di sini ada contoh pemanfaatan dari bioteknologi modern. Yang pertama, tanaman transgenik. Tanaman ini adalah tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya. Tanaman ini merupakan suatu alternatif agar tanaman tahan terhadap hama sehingga hasil panen dapat melimpah. Lalu yang kedua itu ada cloning atau transplantasi atau pencakokan nukleus digunakan untuk menghasilkan individu yang secara genetik dengan induknya. Proses cloning ini dilakukan dengan cara menghilangkan atau memasukkan inti sel donor ke sel telur yang intinya itu sudah dihilangkan, yang telah dihilangkan inti selnya. Yang terakhir itu ada teknik bayi tabung. Teknik bayi tabung ini sangat banyak dimanfaatkan, itu bertujuannya itu membantu pasangan suami istri yang sulit memperoleh keturunan. Hal ini dikarenakan tentunya berbagai faktor yang mungkin dialami oleh pasangan suami istri tersebut sehingga diharuskan mereka melakukan proses bayi tabung. Pembuahan pada bayi tabung ini terjadi di luar tubuh induk betina, yaitu artinya fertilisasi in vitro. Sel telur yang telah dibuahi akan membentuk embrio. Prosesnya ini di lab, yang dimana selanjutnya embrio akan ditanam. Sel telurnya sudah membentuk embrio ditanam atau diimplantasi pada rahim seorang wanita yang tadinya yang diambil sel telurnya. Terdapat 4 prinsip dasar bioteknologi, yaitu penggunaan agen biologi, menggunakan metode tertentu. Bioteknologi merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh manusia untuk memperoleh produk-produk yang dapat bermanfaat bagi kehidupan. Ilmu-ilmu pendukung dalam bioteknologi itu diantaranya adalah mikrobiologi, genetika, biologi sel, biokimia, teknik kimia, dan enzimologi. Saat ini, aplikasi bioteknologi tidak hanya pada mikroorganisme saja, namun pada tumbuhan dan hewan juga.